Shalom. Berjumpa kembali bersama dengan Nathanael dan Elizabeth untuk belajar sama-sama di Sambal. Sama-sama belajar Alkitab. Hari ini kita sudah masuk Yohanes 6 pasal yang ke-67. Perikop hari ini adalah berjudul Pengakuan Petrus. Kita langsung baca saja. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Yesus berkata kepada ke-12 muridnya. Kalau perikop kemarin yang kita baca juga dimulai dengan sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-murid Yesus. Kita bisa melihat Yesus memiliki murid yang banyak sebetulnya. Ya, Mungkin selama ini yang kita kenal adalah 12 murid-murid itu ya 12 rasul. Murid-murid itu adalah 12 murid yang Tuhan pilih. Akan tapi sesungguhnya murid Tuhan Yesus itu ada banyak. Ada banyak. Tapi kita baca kemarin ternyata banyak juga dari murid-murid Yesus tersebut yang kemudian dikatakan di sini mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Mengundurkan diri berarti mereka secara pribadi dari diri mereka sendirilah mereka memilih untuk mundur dari murid Yesus. Mereka memilih mundur dari rombongan ini. rombongan, kelompok. Keluarga lah, kita paling enak mungkin dari keluarga besar Yesus ini gitu. Dan tidak lagi mengikut dia. Tidak lagi mengikut dia berarti tidak lagi berjalan bersama Yesus. Mereka yang mengundurkan diri, mereka yang menarik dirinya dari keluarga besar Yesus, mereka juga tidak lagi berjalan bersama Yesus. Ini adalah suatu kondisi yang kalau kita lihat sangat-sangat memprihatinkan. Akan tetapi, sekali lagi, kemarin Tuhan Yesus juga berkata, mereka yang tidak diberikan kepadaku oleh Allah tidak akan bisa bersama-sama dengan aku. Itulah kenapa statementnya jelas, mengundurkan diri, bukan dipotong atau dibersihkan atau apa, bukan, tapi mengundurkan diri. Mereka mengundurkan diri karena tidak bisa menerima firman yang keras. Mereka tidak bisa menerima makanan keras. Padahal sebetulnya firman, makanan keras itu dibutuhkan untuk pertumbuhan roh mereka. Kita tahu bayi secara jasmani ya, bayi lahir minum susu dulu. Nanti setelah beberapa bulan mulailah makan bubur. Setelah makan bubur mulai dikenalkan dengan jenis-jenis makanan yang mulai rasanya macam-macam lah, supaya dia sensor lidahnya berkembang. Kemudian mulailah makan makanan yang agak padat. Akan makanan keras seperti orang dewasa nanti dia kalau sudah mulai di usia yang siap menerima makanan itu. Nah, itu sama dengan roh kita. Kita sudah belajar beberapa hari ini mengenai roh, bahwa kita ini pada prinsipnya adalah roh yang memiliki jiwa, yaitu kehendak, kepribadian, pikiran, dan memiliki tubuh jasmani. Jadi poin utamanya kita ini roh. Sehingga kenapa kita perlu makanan roh? Ya karena kita pada dasarnya adalah roh.
Nah, kemudian kenapa sekarang dikatakan ke-12 murid? Karena ke-12 murid ini berarti ada sesuatu yang spesial dengan 12 murid ini. Apakah itu? Nah, kita sudah baca juga. Kan tetapi kita lihat dulu. Pertanyaan Yesus kepada ke-12 muridnya adalah, apakah kamu tidak mau pergi juga? Tuhan Yesus ingin mengerti apa yang dirasakan oleh murid-muridnya yang 12 ini. 12 ini adalah murid-murid yang dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Itulah kenapa ke-12 murid ini begitu spesial bagi kita, bagi Tuhan Yesus juga. Sehingga sering dibahas di Alkitab, sehingga pemahaman banyak orang pun seolah-olah kalau tertulis itu murid Yesus, itu ya pasti yang ke-12 ini. Dikatakan di sini, Tuhan Yesus di ayatnya yang ke-70 mengatakan, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu? Ada juga tertulis di bagian yang lain di kitab Injil, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Itu berlaku juga bagi kita. Bukan kita yang memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan tetapi Yesus terlebih dahulu yang sudah menyatakan dirinya kepada kita, sehingga kita kemudian rindu, kita bertanya-tanya untuk mencari siapakah dia. Nah, sampai kemudian kita temukan Yesus, dan kemudian kita percaya dan kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita menjadi murid-murid Yesus. Menjadi murid-murid Yesus sekali lagi beda dengan sekedar orang yang percaya. Orang yang sekedar percaya, maka ia hanya percaya saja. Akan tetapi menjadi murid, berarti dia siap untuk dididik, untuk dimuridkan. Supaya apa? Untuk diajar. Supaya apa? Supaya mampu melakukan apa yang gurunya lakukan. Itulah tujuan kita dipanggil untuk menjadi murid. Kemudian jawaban Petrus terhadap pertanyaan Yesus adalah, ini kalau kita dengar tadi yang dibacakan oleh istri saya, itu sebetulnya jawaban Petrus ini sangat luar biasa loh. Berarti Petrus itu menangkap semua perkataan Yesus di saat menjelaskan tentang roti hidup. Kita bisa melihat perbedaannya. Yang 12 murid, atau kita ngomong Petrus lah, perbedaan antara Petrus dan murid-murid yang lain. Bagaimana dari penjelasan Tuhan Yesus ini, Petrus bisa menangkap bahwa perkataan Yesus itu adalah perkataan hidup yang kekal. Petrus bisa menangkap semua yang dikatakan Yesus kemarin tentang roti hidup, tentang daging, tentang darah, bagaimana harus makan roti hidup, makan daging dari tubuhku. Ternyata Petrus tahu bahwa Yesus adalah firman Allah yang hidup menjadi manusia, sehingga setiap perkataan Yesus itu adalah juga perkataan atau firman dari Allah yang hidup. Sehingga ia bisa mengatakan di sini, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Karena seperti apa yang dijelaskan oleh Yesus kemarin, mereka yang makan dagingku dan minum darahku akan menerima hidup yang kekal. Petrus nangkep, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Siapa yang mendengar, siapa yang percaya dan kemudian melakukannya, maka beroleh hidup yang kekal. Dan Petrus mengatakan, kepada siapa kami akan pergi? Sudah tidak ada lagi yang bisa memuaskan dahaga murid-murid, memuaskan dahaga Petrus selain daripada Yesus. Yesus mengatakan dirinya adalah roti hidup yang turun dari surga. Dan Petrus mengatakan, engkaulah yang kudus dari Allah sendiri. Luar biasa, iman Petrus ini luar biasa.
kita belajar supaya kita bisa memiliki rasa percaya dan iman yang sedemikian. Namun, ternyata dari 12 murid yang dipilih oleh Yesus sendiri, dan kita melihat ada satu hal yang luar biasa dari satu orang murid, yaitu Petrus. Akan tetapi di sini juga tertulis nama Yudas Iskariot, yaitu yang disebut oleh Yesus di sini sebagai iblis. Kenapa demikian? Karena Yudas Iskariot inilah yang nantinya akan mengkhianati Yesus, menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala untuk kemudian ditangkap, diadili, disiksa, disalibkan, dan mati. Siapakah kita? Kita di antara 12 murid, ataukah kita di murid-murid yang banyak itu? Dan siapakah kita? Dari 12 murid ini, Petrus ataukah Yudas? Saya percaya, saya dan saudara adalah Petrus-Petrus akhir zaman yang mempunyai iman dan percaya yang kuat kepada Tuhan Yesus, yang mendengar perkataannya dan mengerti apa maksudnya, percaya dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan selalu menjagai kita. Meskipun nanti kita tahu Petrus sempat menyangkal Tuhan 3 kali dalam satu malam. Tapi perkataan Tuhan tidak pernah meleset. Tuhan berkata, mereka yang diberikan kepadaku tidak pernah kubuang. Mereka yang diberikan kepadaku akan aku jagai. Petrus saat ia menyangkal Tuhan, ia memiliki respon hati yang sangat baik. Ia menyesal. Ia menyesal. Dan saat Tuhan Yesus menyatakan diri kembali kepadanya, Petrus dengan segenap hati datang kepada Tuhan Yesus dan berjanji untuk mengasihi Yesus sepenuh hatinya dan menerima mandat yang diberikan Yesus kepadanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami terima setiap perkataan yang khusus yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami mau berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang sakit Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu ke atas sakit-Mu, bagian tubuh-Mu yang sakit. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit, apapun namamu, kanker, vertigo, rematik, tumor, jantung, lambung, mah, saluran pencernaan ataupun saluran buang air kecil, saat ini dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Yang bukan dari Tuhan dicabut sampai ke akar-akarnya saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kesembuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, masalah keluarga, masalah ekonomi, Tuhan, bukakanlah tingkap-tingkap langit-Mu bagi mereka. Biarlah keluarga mereka dipenuhi syakinah glory Tuhan, dan biarlah Tuhan kirimkan berkat dan rezeki untuk memelihara kehidupan keluarga mereka. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Itu sambal kita hari ini. Kita berjumpa kembali besok. Tuhan Yesus memberkati.